criminal offensive side eye. Bercanda. Hai, perkenalkan namaku Frasinka Josa Anasya dari kelas 12 RPL 1. Di sini aku mau melengkapi tugasku di mana diberikan tugas ulangan harian. Oke, di sini aku mau menjelaskan tentang bagaimana sih caranya membuat G-frame. Yuk teman-teman, simak videonya bagaimana sih caranya membuat G-frame. Jangan lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus mempunyai aplikasinya, yaitu aplikasi yang pertama, kita harus mempunyai Exam. Dan kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Habis itu, kita masuk ke Google Chrome untuk kita masuk lagi ke PHP MyAdmin. Habis itu kita harus membuat baru tabel yang isinya seperti ini. Sebentar, oke. Dan di sini saya akan membuat tabel siswa. Dan tabel siswa ini berisikan ada ID siswa, nama siswa, kelas, alamat, hobi, nomor HP, nama ibu, nama ayah, dan tanggal diterima. Lalu, kalau sudah, kita bisa langsung ke NetBeans-nya aja. Habis ke NetBeans, kita langsung membuat file baru. Ini new project ini diklik, nanti filenya terserah mau apa, maksudnya namanya apa itu terserah kalian. Nah, ini saya membuatnya Frasinka Josa ulangan harian gitu kan, memang buat ulangan harian. Terus untuk mainnya kosongan aja karena memang nggak berpengaruh sama apa yang nanti kita buat. Habis itu kita DB koneksi. Nah, ini kita membuat koneksinya dulu ya, kelihatan nggak? Nah, ini perbesar dulu, ini koneksi. Public class-nya ini DB koneksi, nama yang tertera di sini ya. Habis itu public static connection get koneksi. Oke, sudah. Habis itu string host, ini localhost yang tadi, kita manggil localhost yang tadi, terus nama file yang ada di localhost. Jadi gini, kalau memang localhost namanya kayak gini Frasinka kan F-nya kecil ya. Kalau diganti besar itu nanti bisa error gitu. Jadi memang harus benar-benar sama seperti apa yang kita tulis di sini, localhost. Nah, ini harus sama. Ya gitu. Nah, habis itu habis itu kalau ini sudah, ini koneksi juga gini. Seperti ini ya codingannya. Nah, kalau sudah kita membuat ini seperti ini. G-frame siswa. Nah, ini bisa caranya, ini klik new, habis itu G-frame from. Nah, ini seperti itu. Terus habis itu nanti akan muncul desain sama search. Desain ini buat kita mendesain apa sih yang kita inginkan gitu. Apa sih yang kita mau inginkan, model seperti apa gitu. Ini contohnya gini ya, new, terus iframe, bisa ini nama apa gitu, Josa gitu ya, nggak apa-apa. Ini, nah awalannya nanti bakal seperti ini, bakal kecil banget, nanti bisa dibesarkan, bisa juga seperti itu ya. Terus ini panel buat apa, kita bisa buat warna sama panel ini. Dan sekalian buat warna itu buat nyatuin kayak button dimasukkan di panel juga bisa. Terus oke button ya, ini buat ngeklik
tombol klik. Nah, sebenarnya harus tahu tombol-tombolnya ini ya kalau membuat kalau membuat project. Nah, ini buat ini dari OK button ini juga sama untuk mengkliknya. Terus untuk ini kita pakai tabel. Bentar. Ini tak contohkan di sini aja ya. Nah, ini mana tadi? Oh, inilah. Nah, ini begini, kurang lebihnya begini. Terus nanti ini bisa kok ditambahi, kayak kan ada 9 ya tadi. Maaf. Ini terus kolom kan 4. Nah, ini juga bisa dikurangin, bisa ditambah juga bisa sampai 9 ya tadi. Oke. Ya, ini sampai 9. Sudah, ini juga bisa dibesarkan kok. Nah, seperti itu. Terus kalau buat kayak tulisannya itu kita pakai ini kan masuk ke panel ya. Ini tuh masuk ke panel. Jadi kalau panelnya digerakin tuh bisa ngikut gitu. Terus tuh kita kalau kata-kata sih. Kayak judulnya itu juga bisa ngetik kayak Jusa. Oh, jangan yang siswa itu. Oh, kok siswa? Kok siwa? Nah, ini juga bisa dibesarkan melalui font. Fontnya juga bisa diubah. Ini kolornya mau warna apa? Tuh, ini bisa warna pink. Oke, untuk yang panelnya tadi kita juga bisa ubah kok. Maaf. Mana ya? Ini. Bukan sih. Nggak bisa. Lupa. Yes, kayaknya seperti itu ya. Memang terus kayak gini kurang lebihnya. Terus nah, gini. Bentar. Nah, terus untuk codingannya kita harus kayak ID kita juga akan menamai ID ini harus itu ya, dikasih nggak harus sih, kayak dikasih tanda TID gitu. Terus sama kayak ini nama siswa. Habis itu kita harus juga namai nama gitu. Terus harus dikasih ya nggak juga sih ya, terserah kalian, tapi enaknya dikasih gitu, jadi biar enak. Terus ini kelas, jadi semua itu dikasih awalan biar beda gitu. Terus untuk ini juga sama semua. Oh ya, ini juga bisa diubah kok warnanya. Ini untuk warna. Nah, ini bisa hijau, bisa kuning, bisa itu. Yang panelnya tadi, panelnya itu juga bisa diubah warna biru, warna ini. Coba mau warna apa ya? Hijau mungkin. Oke, kita ubah warna hijau ya, seperti ini. Dirubah. Kita kembalikan lagi biar cantik. Udah. Terus ini Frasinka ini pakai label. Nah, terus ini juga pakai label. Ini juga
ini juga pakai label, dan labelnya itu bisa diedit kayak fontnya bisa diedit, pakai apa itu bold plain, ini juga ada buat font stylenya gitu. Habis itu simpan, update, hapus, dan bersih. Ini diganti dulu ya. Ini tak kasih nama T, terus garis itu, terus siswa. Terus kita mau nyoba ngoding yang simpan, kita klik 2, terus langsung muncul seperti ini. Nah, ini tuh nggak ada, terus kita ngoding aja gitu. Kita pakai tree string insert, ini kita manggil ini dulu. Ini harus sama ya, kalau memang A-nya itu besar ya besar, pakai besar gitu, memang harus sama. Terus ini TID untuk memanggil yang T-nya tadi, yang ini ya, seperti ini. Nah, ini kita panggil itu, dan lain sebagainya. Lanjut sampai habis. Kalau sudah habis, tutup pakai titik koma gitu. Terus ini mana tadi? Nah, prepare ini DB koneksinya juga nggak boleh salah nih, yang ada di sini. Nah, ini DB koneksinya juga nggak boleh salah. Udah, langsung ini ambil data dari TID, nama gitu, yang tadi itu, terus gini. Oke, kalau sudah paham, simpannya sudah benar, nggak ada yang error. Terus update juga sama, cuman yang bikin beda itu cuman ini namanya update. Kalau yang apa tadi, kalau yang simpan itu pakai insert into siswa gitu. Siswanya dari mana sih? Ya, siswanya aja dari ini tadi, nama tabel kita yang ada di PHP My Admin gitu. Oke, kalau sudah, yang update juga sama kan. Terus ini yang hapus ini juga sama, tapi kita bedanya yang di delete from siswa gitu. ID ini cuma sedikit aja sih, codingannya cuman gini aja. Terus tapi DB koneksinya juga itu harus sama tulisannya. Habis itu yang bersihkan ya. Nah, bersihkan ini beda kan memang ya. Bersihkan itu membersihkan semuanya langsung dari TID, nama, kelas gitu. Oke, jadi ini sudah semua ya penjelasannya. Yang awal ini kita harus membuat model public class dari public class. Ini model form siswa, karena memang ini kan namanya form siswa ya, jadi ini juga harus form siswa. Ini kayaknya otomatis kok ini. Habis itu model new default tabel model di siswa. Di siswa ini tadi yang ini ya, yang tabel yang 9 tadi. Udah, kalau gitu ini kita kasih ambil data, karena kita kan mengambil data dari ID, nama, kelas, OP, dan lain-lain gitu. Terus private void-nya kita ambil int i sama dengan this siswa yang tadi ada 9 tadi. Terus habis itu kita panggil lah itu di ID, di nama, di kelas, di alamat, hobi, HP, di HP itu nomor HP ya, yang tadi ayah, ibu, tanggal gitu. Terus ini private void ambil data untuk mengatur di tabel. Ini untuk mengatur di tabelnya yang ini. Cara mengambil datanya itu kita harus melakukan ini agar website sih project kita berhasil tuh harus memakai ambil data ini.
Ya, ini codingannya statement st, db koneksi, get koneksi, create statement, result, rs gitu ya. Select from siswa. Terus raw ini dari ID siswa. Ini juga nggak boleh sama, nggak boleh ketuker ya. Sama kalau seumpama ya ini ID ditaruh sini itu nggak bisa kera nanti, nggak bisa kedetek gitu. Terus ini yang terakhir, kalau ada bukaannya tree kita harus tutup dengan cat gitu. 0 kesalahan ini kalau ada kesalahan nanti ada tulisannya kesalahan gitu. Ini sudah nggak usah di itu ya, nggak usah di soalnya memang dari sananya sudah ada kayak gini. Nah, kalau codingannya sudah berhasil, ininya nggak bakal error juga. Kalau ininya error ya pasti error codingannya. Ini jika sudah jadi. Kurang lebihnya seperti itu ya guys, tutorial bagaimana membuat keyframe yang Anda inginkan. Oke, saya Frasin Kajosa Anasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.